Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Kanzul Wafa El Bayan, yang terhormat Kepala Sekolah Dasar SD Islam Al-Bayani, Kepala TK Al-Bayani, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Staf, yang Allah muliakan Bapak Ibu Wali Murid TK SD Islam Al-Bayani, serta kakak solih solihah siswa-siswi TK SD Islam Al-Bayani yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmatnya kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan sampai sejauh ini. Alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang seseorang yang direndahkan di hadapan manusia, namun dia dimuliakan di sisi Allah. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk rupa dan harta kalian, melainkan melihat dari hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis ini tersebutlah Julaibib, seorang dari kalangan jelata atau tidak bernasab, tidak diketahui orang tuanya siapa, ayah dan ibunya, dan dia juga dikucilkan di masyarakat Madinah. Julaibib ini lahir tanpa mengetahui ayah ibunya. Nama Julaibib ini adalah nama yang tidak lengkap, tidak jelas pada masa itu. Julaibib adalah orang yang kerdil, pendek, hitam, lusuh, tidak beralas kaki, dan dia juga tidak memiliki tempat tinggal. Dia tidak memiliki perabotan. Bahkan untuk minum, dia mentangkupkan kedua tangannya dan mengambilnya dari kolam umum. Namun Allah berkehendak memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dia kehendakinya. Allah memberikan Julaibib hidayah sehingga Julaibib masuk Islam. Dia menjadi orang paling depan dalam barisan sholat dan jihad. Kemudian Julaibib tinggal di Masjid Nabawi. Dia ditinggal di sufah Masjid Nabawi. Pada suatu hari, Rasulullah bertanya kepada Julaibib dengan lembut, "Ya Julaibib, tidakkah engkau menikah?" tanya Rasulullah. Kemudian Julaibib menjawab, "Ya Rasulullah, siapakah orang tua yang ingin menikahkan putrinya denganku?" Jawab Julaibib seraya tersenyum. Tidak ada rasa penyesalan dalam hatinya atau marah terhadap takdir Allah. Di hari kedua, Rasulullah kembali bertanya, "Ya Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Kemudian Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu selama 3 hari berturut-turut. Pada hari ketiga, Rasulullah memegang lengan Julaibib lalu membawanya kepada salah satu pemimpin Ansor. Dia datang ke rumah pemimpin Ansor itu lalu berkata, "Wahai pemimpin Ansor, saya akan menikahkan putri kalian." Kemudian pemimpin Ansor bergembira, "Ya Rasulullah, inilah keberkahan yang akan menyingkirkan kemarahan di rumah kami." Rasulullah berkata, "Tapi tidak untukku, untuk Julaibib." Kemudian orang tuanya berkata, "Julaibib?" "Ya," jawab Rasulullah. Kemudian ayah dan ibu dari gadis yang akan dipinang oleh Julaibib ini berdiskusi. Lalu sang ibu menjawab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa harus Julaibib?
Bagaimana bisa Julaibib? Dia adalah orang yang tidak berpangkat, berharta. Demi Allah, saya tidak akan menikahkan putri saya dengan Julaibib, jawab sang ibu. Kemudian dari balik tirai, si gadis bertanya, siapa yang meminta? Rasulullah, jawab orang tuanya. Wahai ayah dan ibu, akankah kalian menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, ketika Rasulullah yang meminta, maka aku yakin tidak akan ada kehancuran dan kerugian untukku. Maka Julaibib dan gadis itu pun kemudian menikah. Namun kerinduan bidadari surga kepada Julaibib tidak bisa ditahan lagi oleh takdir. Julaibib ikut ke medan perang bersama Rasulullah dan para sahabat. Pada akhir pertempuran Rasulullah bertanya, apakah kalian tidak kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah, jawab dengan serempak. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian tidak kehilangan seseorang? Sekarang mereka mulai was-was dan menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, tapi aku kehilangan Julaibib. Maka sahabat berteriak, carilah Julaibib. Mereka mencari ke sana kemari dan akhirnya menemukan jasad Julaibib yang sudah penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Dan di sekeliling Julaibib ada 7 jasad musuh yang berhasil dia kalahkan. Lalu Rasulullah mengkafaninya dan mensolatinya seraya berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Masya Allah, begitulah keistimewaan dan kemuliaan yang didapatkan oleh Julaibib. Dia meninggalkan kenikmatan dunia demi mendapatkan syahid dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parasnya memang tidak seelok para bangsawan dan harta yang dimilikinya tidak sebanyak para raja. Namun hati dan amalan Julaibib yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari kisah ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.